Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuri Klestarini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai problematika pers dan jurnalistik. Nah, di dalam pers dan jurnalistik ini, dalam problematikanya, kita akan membahas 4 bagian penting di dalamnya. Untuk bagian yang pertama yaitu pers sebagai kekuatan keempat. Yang dimaksud pers sebagai kekuatan keempat adalah di mana pers sebagai pilar keempat demokrasi, di samping dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang memegang peranan penting dalam berjalannya kehidupan bernegara. Peranan pers juga sangat penting ikut di dalamnya. Nah, pers di sini berperan untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar penyelenggaraan negara serta menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang telah mereka mandatkan pada para penyelenggara negara. Pers di Indonesia mengalami pergantian dari waktu ke waktu. Untuk pergantian pertama pada masa Orde Lama, tepatnya pada tahun 1960, pers diwajibkan mendukung dan membela Manifesto Politik Republik Indonesia, Dekret Presiden 5 Juli 1959, demokrasi terpimpin, serta kebijakan-kebijakan lain yang ditetapkan pemerintah. Untuk perubahan pers dari waktu ke waktu yang kedua pada masa Orde Baru, pers Indonesia sempat mengalami dua kondisi yang bertolak belakang. Menurut para jurnalis senior seperti Muchtar Lubis dan Rosihan Anwar, peristiwa malari yang terjadi pada tahun 1974 merupakan titik balik pers Indonesia pada masa Orde Baru. Sebelum malari, orientasi media massa atau pers mengarah pada kepentingan rakyat, serta rezim malari tersebut menggunakan sebagai instrumen untuk melenggangkan atau melanggengkan kekuasaan dan menutup celah bagi orang lain untuk mendapatkan kekuasaan. Untuk yang ketiga, pada era reformasi, di tengah tuntutan dari masyarakat, ada perbaikan di segala bidang, termasuk regulasi. Untuk pembahasan problematika pers dan jurnalistik yang kedua, yaitu pers sebagai pembentuk pendapat umum. Pers sebagai pembentuk pendapat umum di sini adalah pers sebagai sarana komunikasi massa dan menyajikan informasi untuk dikonsumsi masyarakat dalam kehidupan. Informasi dalam bentuk pers ini berupa berita, tulisan, dan pendapat. Melalui pers kita dapat membentuk opini publik. Nah, opini publik di sini adalah pendapat umum atau pendapat dari sekelompok orang yang bersifat umum atau pendapat sebagian besar rakyat dalam permasalahan bersama. Untuk materi problematika pers dan jurnalistik yang ketiga, yaitu pers sebagai perusahaan. Pers sebagai perusahaan di sini berdasarkan Undang-Undang Pers, perusahaan pers wajib dijalankan oleh badan usaha yang berbadan hukum. Pilihan yang lazim adalah perseroan terbatas atau PT. Acapkali wajah pers boleh nampak sebagai alat perusahaan, bukan sebaliknya, perusahaan adalah alat pers. Untuk pembahasan yang keempat, yaitu yang terakhir mengenai problematika pers dan jurnalistik, yaitu pers dan proses politik. Untuk kalangan orang-orang yang mempelajari politik atau ilmu politik, telah diketahui bahwa pers dimasukkan sebagai salah satu unsur struktur politik, yaitu infrastruktur politik. Adapun 5 fungsi
politik pers antara lain yang pertama yaitu sarana komunikasi politik melalui aktivitas pers. Untuk yang kedua yaitu fungsi menuntun dan mengarahkan proses politik agar keputusan politik sesuai dengan prinsip demokrasi. Nah, untuk yang ketiga yaitu fungsi membentuk dan mempengaruhi pendapat umum. Untuk yang keempat, fungsi pendidikan politik, pers merupakan sarana efektif pendidikan politik. Untuk fungsi pers yang kelima yaitu fungsi pers yang terakhir adalah fungsi partisipasi, di mana pers sebagai pranata sosial yang independen merupakan partisipan dalam demokrasi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi problematika pers dan jurnalistik. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi.